Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianessa Putri, kelas 10-6. Saya akan menceritakan biografi tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Soekarno. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perjuangan demi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta harus rela berurusan dengan hukum Belanda hingga ia sempat dipenjara. Meski demikian, tantangan tersebut tidak menyurutkan tekad Muhammad Hatta untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Hattar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naksabandia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Soleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampan merupakan seorang ulama besar. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menempatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke RUP Leger School LS di Padang. Ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Boger School HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan pendidikan ke Merutgate Leger School Mulo di Padang sehingga lulus pada 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil yang sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Netherlands Hogeschool yang saat ini menjadi Erasmus University. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia pernah tercatat menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatera Cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Muhammad Hatta aktif di Jong Sumatera Pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dalam Penghimpunan Hindia atau Hindische Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Hindische Vereniging yang terdiri pada 1908 merupakan ajang pertemuan Belanda asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Hindische Party, yakni Suhardi Suyarningrat atau Ki Hajar Dewantara, Dwi Dega, dan Dipto Mangkukusumo pada 1913. Sejak itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta dalam Abdul Muiz pada 1927. Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dan berorganisasi di Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bondiogel, Irian Barat dan dipindahkan ke Belanda, Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan dibebaskan pada 9 Maret
1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Mohatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Muhammad Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Mohatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Setelah pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Mohatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan pendampingan Soekarno yang menjadi Presiden. Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Mohatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat RI sejak Desember 1949 hingga 1950. Pada akhirnya Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 hingga 11 tahun menjabat. Setelah itu Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia memberikan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Mohatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo. Pada 23 Oktober 1986, Mohatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden. Sekian cerita biografi tentang Muhammad Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.